Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada taubata harmal israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul athar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sofiatul akhyar. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Usman Agani, STMT IPM. Yang terhormat Ketua Perguruan Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Al-Mukarram Dr. Andes Haji Momon Salmon MPD. Yang kami hormati Pimpinan Muslimat Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Nurbaiti SP. Yang kami hormati Bapak Ibu dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang nanti akan kita adakan forum atau fokus group discussion. Yang terhormat untuk dapat memberikan seminar nasional bertema peningkatan literasi artificial intelligence atau AI bagi guru Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala TK Islam Matlaul Anwar, Bapak Ibu Dewan Guru, Asatidz wal Ustadzat di Perguruan Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, dan tak lupa seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi untuk bersama-sama menghadiri seminar nasional dengan tema peningkatan literasi AI bagi guru Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat bersama tim riset Badan Riset dan Inovasi Nasional Universitas Negeri Malang, Universitas PGRI Yogyakarta, dan Universitas PGRI Pontianak. Hari ini Jumat 25 April 2025 bertepatan dengan 26 Syawal 1446 Hijriah. Salat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta kita semua sebanyak pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pembukaan seminar nasional ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus membuka secara resmi FGD dan seminar nasional. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Agani, STMT IPM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tamu kita, Ibu Pimpinan BRIN beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang sama-sama kita hormati SOPSIO peneliti BRIN ini adalah Ketua Badan Penyelenggara Universitas Matlaul Anwar dari PB. Selamat datang Pak Syamu Manurung, yang saya sudah tahu namanya tapi baru berjumpa orangnya, karena kami satu rumah besar di Matlaul Anwar, Ibu. Mudah-mudahan kehadiran kali ini kehadiran yang pertama tapi bukan yang terakhir. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Perguruan, Pimpinan Pondok Pesantren, Kepala Madrasah Aliyah yang ex-officio sebagai Ketua Muslimat Matlaul Anwar, Kepala Sanawiyah, Bapak dan Ibu para asatidz, asatizah
yang insya Allah semua semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat sehat dan nikmat luangnya waktu, sehingga hari ini tanpa diduga-duga kita dapat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang bisa hadir bersama kita dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Matul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Saya sampaikan ke Pak Syamu tadi bahwa Pak Syamu ini datang mengunjungi keluarga besarnya di sini, keluarga besar Matul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Teriring salam dan salawat mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Saya melihat judul FGD kita pada hari ini adalah sesuatu yang hari ini sedang tren. Kalau bahasa anak muda adalah viral. Hari ini orang sudah mengarah kepada sistem AI. Kalau kami orang perguruan tinggi ini kadang-kadang diakali mahasiswa juga dengan sistem AI ini. Kalau kita tidak bisa memeriksa makalah, memeriksa skripsi, memeriksa apa, itu hati-hati juga, ya kan? Maka dari itu, dengan kita berdiskusi hari ini, mudah-mudahan AI ini adalah membantu kinerja kita sehingga kita tidak salah gunakan dan kita gunakan untuk meningkatkan fasilitas layanan kita. Maka dari itu, diskusi ini barangkali akan menyampaikan ide-ide gagasan seperti apa kita bisa mengupgrade kemampuan kita untuk menguasai teknologi ini. Teknologi ini tak bisa kita tampil. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan ditinggalkan. Maka dari itu, terima kasih kepada teman-teman sejawat dari BRIN yang alhamdulillah tidak disangka-sangka bisa hadir bersama-sama mampir di pondok kami ini. Ini adalah suatu rahmat, suatu kehormatan. Mudah-mudahan secercah inovasi yang disampaikan kepada adik-adik kita, kepada guru-guru kita ini, mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan dan ini akan menjadi jariah dari Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan saya tidak berpanjang lebar karena hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan kita bisa optimalkan untuk materi diskusinya, materi yang disampaikan oleh teman-teman kita, Bapak dan Ibu dari pemateri, dari BRIN. Mudah-mudahan ini akan menjadi trigger kepada kita untuk kita dapat memahami hakikat keberadaan teknologi ini dan kita dapat mengoptimalkan dalam rangka mengupgrade kemampuan-kemampuan akademik kita, karena kita berada di lembaga pendidikan, bahwa yakinlah bahwa AI ini adalah tool, adalah alat. Sebetulnya kembali kepada mindset kita, kepada integritas kita, kepada inovasi kita, tapi hari ini sistem ini adalah menjadi alat yang akan membantu kita. Mudah-mudahan diskusi kita yang singkat pada hari Jumat ini, pada tanggal 25 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah, kita ditakdirkan untuk bersilaturahmi. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak dari rombongan BRIN. Terima kasih juga kepada Pak Syamu Manurung yang alhamdulillah bisa mampir ke rumah keluarganya di sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan senantiasa membawa keberkahan kepada kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus grup discussion dan seminar nasional dengan tema peningkatan literasi artificial intelligence bagi guru-guru Matul Anwar Kalimantan Barat secara resmi kita nyatakan dibuka. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pergantian pembawa acara karena secara bersamaan ada tamu dari Kementerian Agama Kota Pontianak, Kepala Kantor dan Kasih sedang meninjau pelaksanaan ujian akhir madrasah. Kebetulan yang MC tadi adalah Kepala Madrasah Sanawiyah. Kami tugaskan Pak Dokter biar hadir di
pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran, kesuksesan, serta keberkahan dan kemanfaatan apa yang akan kita diskusikan dan kita dengarkan di pagi menjelang siang kali ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Untuk pembacaan doa kami mohon kepada Al-Mukarram Ustadz Azhar SOSI untuk dapat memimpinnya. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdaz syakirin, hamdaz zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jada wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'al fi 'ayna saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa la taj'al jam'ana min ba'dihi jam'an maksuma. Allahumma ya Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, ilmu yang bermanfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu kami, orang-orang yang hebat ini. Semoga ilmu yang mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami untuk kemaslahatan umat, terutama keluarga besar Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir rangkaian pembukaan FGD dan seminar nasional. Insya Allah kita akan lanjutkan bersama mengikuti serangkaian kegiatan yang akan kita ikuti bersama hingga pukul 10.30 atau mungkin sampai pukul 11. Oleh karenanya, untuk memandu sebagai moderator kegiatan kita pada pagi hari ini, insya Allah akan dipandu secara langsung oleh Ustazah Nurbaiti SP. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Matlul Anwar Kota Pontianak, juga sebagai pimpinan Muslimat Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Baik, atas nama pembawa acara, mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bunda Nurbaiti untuk dapat memandu jalannya kegiatan fokus discussion dan seminar nasional yang insya Allah akan kita ikuti bersama pada pagi hingga siang kali ini. Kita muliakan Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Usman Agani. Kita muliakan, kita hormati, kita muliakan Ketua Perguruan Matlul Anwar Kalimantan Barat, Dr. Andes Najib Muhammad Salman MPD. Kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Matlul Anwar beserta seluruh asatidz, Kepala Madrasah Sanawiyah, staf guru, waka, aliyah dan sanawiyah yang sama-sama mudah-mudahan senantiasa sehat semua. Semangat untuk kegiatan hari ini FGD dan seminar nasional peningkatan literasi AA bagi guru Matlul Anwar Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut, mari kita buka seminar FGD ini dengan membaca basmalah. Untuk selanjutnya, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ketua Tim untuk dapat memperkenalkan seluruh personil yang hadir pada saat ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, izin membaca Ketua Pengurus Wilayah Matla'ul Anwar Kalimantan Barat, Dr. Insinyur Haji Usman Ahwoni, ST, MT, IPM. Yang saya hormati Ketua Perguruan Matla'ul Anwar Kalimantan Barat, Dr. Andes Haji Momon Salmon, MPD. Terima kasih Bapak yang telah berkenan menerima kami. Yang kami muliakan pimpinan Muslimat Matla'ul Anwar Kalimantan Barat, Ibu Nurbaiti, SP, serta pimpinan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Pontianak, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, Dewan Guru, dan tim kami dari BRIN, UM, IKIP PGRI Pontianak, dan IKIP PGRI Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin kami sampai hadir di sini itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian yang kami syukuri bersama, yang kami sangat merasa bahagia, karena bagaimanapun kalau kita ingat makna dari Matla'ul Anwar, ini mungkin di meja sudah tertulis ini ya, tempat terbitnya cahaya, luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Nur Eva, SPSI, MPSI Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin ya bermain ke Malang bisa cari saya ya. Universitas Negeri Malang singkatannya UM. Nah, qadarullah saya mendapatkan amanah untuk memimpin penelitian ini. Nah, kemudian yang tim kami dari UM ada Dr. Wahyu Widodo, sama dari Fakultas Psikologi. Kami berdua dari UM, tim kami ada 8, 3 dari BRIN, 1 sudah izin pamit terlebih dahulu karena ada kegiatan. Ketua dari BRIN adalah Bapak Dr. Siamu Manurung. Ya. Kemudian ada Bu Neneng Habibah. Kemudian yang dari IKIP Pontianak ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Bapak Nawawi. Kemudian dari IKIP PGRI ada Dr. Saiful Bahri dan Ibu Dr. Emi Tibu. Nah, ini tim kami tadi. Saya yakin kami hadir di sini semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penelitian kami temanya adalah peningkatan literasi AI, Artificial Intelligence, bagi guru di perbatasan Kalimantan Barat dengan HMFL, Human Machine Friendship Learning. Jadi kami sudah berpetualang kemarin, sudah berpetualang fantasi luar gitu ya, seperti yang diminta oleh Al-Quran, menjelajah Kalimantan Barat. Ini Bu Neneng sudah sampai mau melangkah ke kutub gitu ya. Sudah melangkah kakinya 1. Nah, iya, 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 katanya
Iya, doa para sesepuh kalau sudah minum air sambas gitu ya, apa? Air sungai, ya. Insya Allah akan kembali lagi gitu ya. Ke Sungai Kapuas, oh begitu. Baik ya. Nanti kita ambil ya airnya dari Sungai Kapuas ya. Seperti yang dipesankan Dokter Usman tadi ya. Mudah-mudahan bukan the first time saja, ini bukan pertama kali tapi ada follow up, ada kelanjutannya. Kemarin kita juga FDD di tingkat provinsi, harapannya ada follow up-nya, bukan hanya mengambil data kemudian setelah itu selesai. Mudah-mudahan nanti punya dampak yang signifikan terhadap pendidikan di Kalimantan Barat. Nah, berbagai teknik penelitian kami lakukan, wawancara dengan guru-guru, kemudian observasi di kelas, kemarin juga FGD, kemudian ada pelatihan, dan hari ini juga, nah, masuk kami mengambil salah satu subtema kami, Artificial Intelligence pada pendidikan Islam. Jadi salah satu sampel yang kemudian kami pertimbangkan adalah di Matla'ul Anwar. Dan kami mohon maaf kalau ada tutur kata kami nanti mungkin sampai akhir yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan FGD dulu oleh Dr. Syamu Manurung MA. Kepada Pak Dokter kami persilahkan. Ini perkenalan dulu ya, nggak apa-apa ya. Nama saya Dr. Syamu Manurung. Saya sebagai peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional dan mengetuai teman-teman dari BRIN yang bergabung dengan beberapa perguruan tinggi. Yang qadarullah juga, saya sebenarnya pengurus PB Matla'ul Anwar dan saya sebagai ketua BPU, ya, Badan Penyelenggara Universitas Matla'ul Anwar Banten. Alhamdulillah, jadi semoga kedatangan kita dipertemukan oleh Allah ini mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini izin Pak Ibu ini di belakangin dahulu. Saya akan memandu dulu kita FGD terkait dengan kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, AI ini memang merupakan produk dari buahnya teknologi. Sehingga manusia dalam perjalanan hidupnya sangat begitu ingin bagaimana proses dipermudah. Namun, kemajuan zaman itu tidak pada posisi hal yang positif saja. Pasti ada hal yang negatif. Contoh, dalam pendidikan Islam, kita mengetahui bahwasanya manusia itu dididik selain sebagai manusia yang mampu mengelola bumi, ia juga menjadi pilihan di akhirat. Definisi pendidikan Islam. Oleh karenanya, ketika AI sebagai bagian dari mendukung proses pendidikan Islam, pertanyaannya, bisakah AI mewakili spiritual kita? Bisakah AI memberikan pemaknaan dalam kita beragama Islam? Bisakah AI memberikan kehidupan bagaimana mempertanggungjawabkan sebuah kejujuran? Bisa saja. Ulama nggak perlu lagi menghafal, copy paste, tengok apa sudah selesai, ya kan? Atau mau ajan, klik AI saja ajan. Atau mau fardu kifayah, tinggal buka YouTube, bukanya. Tapi dia tidak bisa mengajarkan bagaimana cara membasuh yang perlu dijaga auratnya. Artinya AI memang dalam dunia Islam tidak bisa ditolak. Namun kita harus paham, perjalanan pendidikan Islam itu berbeda dengan pendidikan konvensional.
Karena pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala ada di dalamnya. Salah satunya adalah kita harus mampu menjadikan teknologi ini bagian yang mendukung keimanan, bukan yang memperbudak keimanan kita. Bapak Ibu, anak-anak yang selalu terobsesi dengan kehidupan candu dengan teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ia kurang sabar, sulit bersosial, tidak punya leadership, lalu sulit memaknai kehidupan, dan hidup berimajinasi tanpa mau berinteraksi sosial. Sedangkan dalam pendidikan Islam, ya, harus bisa bagaimana bersilaturahim, bertatap wajah, lalu bagaimana kita mampu berdebat secara hikmah. Kalau umpama berdebat di AI bagaimana? Hanya sebagai tulisan-tulisan. Artinya, perkembangan teknologi bukan sesuatu hal yang memperbudak keimanan kita, tetapi mendukung keimanan kita. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pengantar. Harapan saya, Bapak Ibu sebagai peserta FGD bisa memberikan sebuah masukan. Ini kira-kira berkisar ya 30 menit saja ya, setengah jam saja. Jadi bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian, umpamanya terkait dengan sumber daya manusia, satu sisi secara teknologi profesional, tetapi secara keberagamaan terjaga nilai ketuhanannya. Lalu, bagaimana kebijakan itu ketika AI masuk dalam proses pembelajaran pendidikan Islam? Bagaimana menyaring tentang moral akhlak yang harus senantiasa bisa dimaknai? Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya AI ini posisinya dalam menerjemahkan akhlak dalam kehidupan kita di pendidikan Islam? Oke, silakan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan dan pendapatnya. Mungkin mulai dari Pak Dokter dulu. Harus move on untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hari ini saya kira berkembangnya secara eksponensial. Maka dari itu, saya tidak merespon yang detail, tapi ini adalah satu diskusi yang bisa kita aplikasikan, memberikan spirit dan motivasi kepada kami-kami semua bahwa AI ini tidak sekedar berada pada posisi software, tetapi bagaimana bisa membantu mengupgrade mindset kita untuk selalu senantiasa mengembangkan diri, dan AI ini adalah tool, adalah alat. Itu saja saya berikan respon saya. Baik, Pak Dokter mengatakan pada kita itu sebagai alat bisa menilai bahwasanya keberhasilan itu di sana. Nah itu. Oke, Bapak Ibu sekalian coba. Dalam pendidikan Islam kita diharapkan mampu menilai siswa itu menurut pengalaman rasa kita. Bisakah AI menerjemahkan akhlak seseorang nilainya 8 dan 10? Al-Quran itu menerjemahkan sebuah bagaimana sistematika berpikir manusia dan tumbuh di dunia ini. AI punya rumus algoritma yang sistematika itu dipegangnya. Maka ketika menerjemahkan bagaimana Tuhan, ya insya Allah dia tidak akan pernah lenceng AI itu. Karena dia algoritma. Sistematika berpikirnya itu menurut sejumlah sistematika kausalitasnya. Sedangkan dalam Al-Quran, agama kita itu sangat menghargai akal. Dan arti AI tersebut, nuansanya adalah produk akal dari pengembangan teknologi. Itu yang harus kita akui. Jadi bagaimanapun juga, AI itu akan merekam sejumlah konsep-konsep Islam. Itu tidak bisa ditolak. Namun yang menjadi persoalan, Islam itu kan bukan hanya di akal, bukan hanya pengetahuan sejarah, tetapi ada pengalaman spiritual yang harus diterjemahkan bagaimana mencintai Allah, bagaimana mempercayai adanya malaikat, bagaimana mempercayai ada surga dan neraka. Artinya kalau semuanya agama berhenti pada akal, apa bedanya kita dengan beragama seperti komputer? Itu maksud saya tadi. Jadi
Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada upaya yang apa yang harus kita lakukan. Satu sisi, keberagamaan kita tetap terjaga sesuai pesan Rasulullah, namun AI hanya bagian dari mendukung, bukan menentukan keimanan kita. Oke, silakan. Siapa memberi pendapat? Digandrungi oleh semua kita, terutama generasi muda. Kalau saya lebih nyorotnya ke dampak negatifnya saja, karena dengan adanya AI, pelajar, mahasiswa, dan kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan juga membuat kita semakin malas untuk berkreasi, karena hanya dengan digenggaman bisa mencari jawaban apa yang kita inginkan saat ini. Seperti itu, termasuklah yang dulu kita bisa komunikasi dan silaturahmi dengan teman untuk diskusi, kerjasama, kerja kelompok, hari ini itu hilang dengan adanya AI yang memudahkan kita untuk berselancar, untuk mencari apapun yang kita inginkan. Saya lebih menyorotnya ke situ, Dokter. Terima kasih. Interaksi, perlu silaturahim. Namun akibat dari adanya potong kompasnya AI, tidak perlu lagi bertanya pada guru, maka bertanya kepada AI, akhirnya kita berdampak secara sosial, berkurang untuk bersilaturahim. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya. Oke. Alhamdulillah saya saat ini diamanahi untuk mengajar bahasa Arab. Dan di bahasa Arab itu ada namanya teknologi al-i'lam wal ittisal. Teknologi, komunikasi, dan informasi. Ini kan kaitan juga dengan AI. Memang betul tadi apa yang disampaikan beliau. Tapi di situ tidak hanya negatif, positif juga banyak, Pak. Positifnya apa? Kita dengan mudah untuk mengetahui dunia luar yang dalam waktu bersamaan di dunia manapun, kemudian mudah komunikasi dan lain sebagainya, informasi dengan cepat. Yang negatifnya itu pasti karena itu buatan manusia, Pak. Ya kan, AI ini kan buatan manusia, maka artificial itu kan tiruan gitu ya. Yang namanya tiruan berarti tidak asli, Pak. Yang namanya juga tiruan berarti kan tidak seperti aslinya yang dibuat oleh Allah yang Maha Kuasa, yaitu Al-Quran. Maka sebenarnya kalau kita mengembalikan ini kepada Al-Quran, insya Allah bagus, Pak. Dan ini sangat bagus karena ini bagian dari ilmu perkembangan teknologi. Jadi seperti itu, positif ada, negatif pasti ada, karena itu dibuat oleh manusia, tergantung kepada manusianya. Terima kasih, Pak. Di dalam pendidikan Islam itu sangat dibutuhkan adanya referensi, adanya kemampuan kita untuk, kalau bahasa dalam hadis itu kan ada mustalah hadis itu sanad ya Pak ya, rurut dia. Sedangkan proses AI itu mempersilahkan hasil tanpa memperlihatkan sanad. Oleh karena itu menjadi sebuah pertanyaan begini, dengan kita hari ini sumber daya manusianya, sumber daya manusianya masih menginginkan hal yang lokal, masih puas dengan hal-hal yang tradisional, masih terbiasa dengan hal-hal yang bermakna tentang proses. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah AI ini lebih menjatuhkan kita dalam upaya menjaga nilai-nilai keislaman dalam pendidikan atau mendukung? Nah, ini pertanyaannya. Nanti mungkin ini akan kita sudahi dengan nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk menunjuk tangan dengan sebuah pilihan. Oke, silakan dari ibu-ibu dulu nih. Sebelumnya oleh rekan-rekan bahwa penggunaan AI ini ada sisi positif dan negatifnya. Bagi kami, mungkin tadi sebagai madrasah pertama untuk anak-anak, itu penting. Biasanya bisa digunakan untuk, apalagi sebagai perempuannya Pak, bisa menggunakan AI itu untuk mencari tahu tentang produk, misalnya produk kecantikan. Ya, apakah produk itu halal? Seperti itu. Bisa juga untuk makanan Pak. Nah, makanan juga kita bisa mencari di AI itu apakah produk tersebut sudah labelnya halal, bisa dikonsumsi oleh kita atau tidak. Kemudian bisa kalau dalam segi kehidupan AI juga kan tadi ada negatifnya ya Pak. Itu juga perlu pengawasan. Tidak semua penggunaan AI itu
bisa kita gunakan semau-mau kita dan sepenuhnya kita, itu juga ada batasan juga. Jadi ya intinya tergantung kita juga cara penggunaan AI itu bagaimana dan keperluannya apa. Bisa juga untuk memperkuat misalnya apa ya, kayak memperkuat pendapat kita, kayak referensi kata Bapak tadi. Jadi bisa kita perkuat dengan AI juga, seperti itu. Hanya itu Pak mungkin dari saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa kita berikan sebuah kesimpulan bahwasanya perkembangan AI ini tidak bisa kita tolak dalam dunia pendidikan Islam. Namun semuanya itu dikembalikan bagaimana sumber daya manusia senantiasa bisa diperbaiki dan bisa tetap dilatih untuk menghadapi perkembangan itu. Islam tidak menolak perubahan, tetapi Islam harus bisa mengawasi perubahan, bagian dari yang rahmatan lil alamin. Pertanyaan terakhir, mungkin ini tidak pada posisi Bapak Ibu memberikan tanggapan, saya hanya memberikan pertanyaan lalu dijawab iya dan tidak pakai tunjuk tangan. Dengan keadaan sumber daya manusia kita hari ini, dengan adanya perkembangan AI di dalam dunia pendidikan Islam, tunjuk tangan, siapa yang tidak khawatir dan siapa yang khawatir? Pertanyaan pertama, siapa yang khawatir? Up your hand. Khawatir. Oke, yang tidak khawatir? Wow, ada yang tidak tunjuk tangan. Berarti baina menjeletain. Di antara keduanya berarti itu adalah berpihak kepada kekhawatiran. Mungkin demikian saja. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Dr. Syamul Manurung MA. Baiklah rekan, kita lanjutkan untuk seminarnya. Tadi FGD-nya meningkatkan fokus kita untuk memahami apa itu AI, bagaimana manfaatnya, bagaimana kita bisa menyelaraskan keberadaan AI itu dengan kondisi kita hari ini, terutama sebagai pendidik di Matlaul Anwar. Selanjutnya kita akan masuk ke seminar. Insya Allah seminar akan dikaji lanjutan dari literasi, ya, peningkatan literasi AI ini untuk guru MA Kalbar oleh berdua Bu ya, atau seminarnya berdua aja atau oh gitu kan? Oh Dr. Saiful. Oke, sebelumnya kami minta untuk Dr. Iya narasumber Bapak Dr. Saiful Bari. Oke, silahkan ke depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang selalu memberikan kita kenikmatan hingga kita dapat berkumpul kali ini. Sebuah kehormatan bagi saya perkenalkan dulu, tak tahu maka tak kenal, karena mungkin suatu saat saya akan kesini ketemu dengan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Nawawi, saya dari Universitas PGRI Pontianak atau dulu biasa disebut IKIP PGRI Pontianak. Jadi karena sudah bertransformasi menjadi universitas. Kemudian saya berasal dari program studi pendidikan biologi, jadi program studi kami masih baru. Kemudian hari ini ada dua orang. Yang pertama adalah Bapak Dr. Saiful Bahri, Magister Pendidikan. Beliau adalah saat ini dosen di FIPPS, dulunya di IKIP PGRI Pontianak, namun saat ini hijrah beliau ke Universitas PGRI Yogyakarta. Kemudian kita juga ada dosen dari Universitas Negeri Malang, sekaligus partner riset kami juga yang masih muda, namun sudah doktor, yaitu Dr. Wahyu Widodo. Alhamdulillah nanti akan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh beliau. Sebenarnya saya juga akan menyampaikan, namun terkait nanti kondisional, jadi kalau waktunya mencukupi saya akan menyampaikan materi, namun jika memang tidak mencukupi, ilmu dari Pak Wahyu itu lebih banyak. Istilahnya itu kalau saya tuh ibarat menggarami lautan, ya. Terus ilmu Pak Saiful sendiri kalau riset kualitatif itu lebih luas daripada saya. Jadi kami serahkan hari ini kepada berdua. Siapa yang duluan Bapak? Baik, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan ke Bapak Dr. Saiful Bahri. Baik, terima kasih kepada Bapak Nawawi MPD, kandidat doktor ya, insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya materi ini kita singkat-singkat saja ya Bapak Ibu, karena ini hari Jumat. Baik, saya lebih cenderung tadi melihatnya ada beberapa Bapak Ibu yang terkait dengan AI itu dianggap sesuatu yang positif, negatif, tergantung kitanya. Ya, AI itu adalah sesuatu yang baru, padahal kita sering melakukan kehidupan sehari-hari, kita tidak terlalu antipati dengan AI, padahal kita menggunakan AI, tapi setelah AI, saya nggak mau dengan AI gitu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sudah hari-harinya udah pakai AI gitu. HP buka langsung muncul AI, Meta ya kan. Apa yang Anda perlukan? Langsung buka WA aja langsung ditawari gitu kan. Nah, dengan sistem Meta AI-nya. Nah, apa yang mau diinginkan hari ini? Mau makan, mau belajar, mau ngajar, sudah disiapin. Tinggal Bapak Ibu buka WhatsApp, itu udah menyiapkan. Ya. Kalau kita buka WA, nah ini yang warna-warni ini udah ditawarin. Kita klik yang ini Bapak Ibu ya, muncul. Selamat pagi, nah dia sopan dia. Jadi kalau dianggap AI itu nggak sopan, sopan banget. Kita nggak ngucapin apa-apa, dia udah selamat pagi gitu. Bahasa assalamualaikum lah gitu ya. Nah itu, selamat pagi Bang Ipul, gitu kan. Nah itu dia. Saya ingin memahami konsep baru. Banyak penawaran-penawaran langsung di sini. Apa yang kita inginkan? Saya ingin merasa tidak terlalu stres. Dia menawarkan juga, ya kan? Saya butuh bantuan terkait tugas sekolah saya. Nih, siswa bisa langsung di sini. Jadi tidak ada yang tidak familiar dengan AI. Kita buka AI WA saja yang sudah ditawari gitu loh. Ya kan? Banyak penawaran. Saya ingin menulis pesan ke teman, nggak perlu nulis gitu. Ya, banyak penawaran-penawaran. Saya ingin menulis pesan ke pelanggan, ini bagi hobi bisnis, ya kan? Saya butuh bantuan terkait proyek sekolah saya, nih. Banyak penawaran-penawaran di sini, tidak bisa kita kita bisa hindari. Memang ada gitu di tangan kita, ini udah AI semua. Apalagi yang Bapak Ibu hobi shopping ya, Shopee, Tokopedia, sudah banyak. Nah, tetapi di dalam dunia pendidikan, mohon maaf Bapak Ibu, di tenaga kependidikan semua ya, guru ada guru ya, ada guru. Nah, alhamdulillah kita guru semua lah, anggap kita guru semua, walaupun bukan guru SMA, SMP, SMA, ataupun MI, MTS, MA, minimal guru di rumah, ya gitu. Nah, itu bagaimana kita memanfaatkan AI bukan sesuatu yang harus kita takuti, kita hindari, nggak bisa kita hindari. Sama dengan anak. Pada saat sekarang handphone itu bagi kita yang ini pemusuh, tetapi nggak bisa kita hindari, ya kan? Anak-anak hari-harinya HP terus, ya kan? Nggak bisa kita hindari, nggak usah. Pokoknya tidak ada main HP anak saya, nggak bisa Bapak Ibu. Anak Ibu akan tertekan nanti, ya kan? Tertekan, kemudian rasa percaya dirinya, faktor psikologi yang lain akan berdampak. Jadi jangan dilawan. Oh dulu zaman saya nggak pakai HP anak, saya dilarang sama ayah. Oh itu Bapak Ibu, ya kan? Kalau anak Bapak Ibu nggak bisa, ya kan? Karena mendidik anak itu kan harus disesuaikan dengan zamannya, gitu loh. Nggak bisa kita didik anak sekarang dengan zaman kita zaman dulu. Harus main yang itu cewek-cewek biasanya ibu-ibu karet itu ya. Nah, nggak bisa lompat-lompat tali itu ya kan? Atau main tabak gitu ya. Ya nggak bisa juga anak sekarang diajari main tabak, itu apa sih gitu loh. Nggak paham. Nah, itu jadi kita sebagai orang tua, kebetulan anak saya masih kecil juga Bapak Ibu ya. Jadi mau diajari main tabak, paling yang bisa diajari main bola. Ya main bola kan itu pun ya standar-standar aja sih. Diajak 2 jam main bola nggak mau dia. Enak main HP di rumah. Nah ya kan, nah, tetapi dari itu kita harus memanfaatkan AI. Maka judul kami di sini pemanfaatan dalam pembelajaran berbasis AMFL. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wahyu Widodo, mahasiswanya Dr. Nur Eva. Di psikologi UM, alhamdulillah tahun kemarin saya bergabung di psikologi UM juga. Bapak Ibu, jadi saya menambahkan materi dari Bang Saipul, saya memanggilnya Bang Saipul. Kadung akrab manggil Bang. Iya.
Ya, Mas itu. Nah, melengkapi materi dari Bang Ipul tadi, kekhawatiran Bapak Ibu tentang AI itu memang wajar. Bahkan Geoffrey Hinton itu peraih Nobel Fisika tahun 2024 kemarin. Beliau adalah disebut sebagai the godfather of AI. Jadi dewanya AI. Beliau yang menemukan algoritma machine learning. Artinya bagaimana komputer itu belajar mandiri, tanda kutip. Mesin yang belajar dengan data yang ada di dalam mesin itu sendiri. Machine learning. Beliau mengatakan, Geoffrey Hinton itu mengatakan 10-20% ada peluang AI akan wiped out. Wiped out itu berarti ya menghapus umat manusia, gitu ya. Perannya, tanda kutip. 10-20%. Dan itu disampaikan Geoffrey Hinton sesaat setelah mendapatkan hadiah Nobel. Jadi yang menciptakan, yang menemukan AI itu pun juga menggenggam kekhawatiran. Mengapa kok khawatir? Bapak Ibu nanti bisa di Google Geoffrey Hinton, The Guardian gitu ya. The Guardian itu surat kabar di Inggris. Nanti ada di situ kabar-kabar tentang bagaimana keresahan si penemu AI ini terkait apa itu istilahnya kecepatan laju perkembangan dari AI. Laju kecepatan itulah yang kemudian membuat si Geoffrey Hinton itu khawatir karena perkembangannya sangatlah cepat. Kalau kita lihat kembali ke sejarah penemuan-penemuan ilmu, misalnya Newton itu kan duduk di bawah pohon apel, ada apel jatuh. Nemu hukum gravitasi, itu tahun 1600-an. Baru 50 tahun kemudian, ada seseorang, saya lupa namanya, yang menemukan ilmu tentang orbit. Tentang orbit planet-planet, tentang orbit tata surya. 50 tahun kemudian. Jadi Newton itu ngomong tahun 1600-an nggak ada respon. Itu dipikir ya seperti kita duduk di bawah pohon jambu, ya duduk-duduk kejatuhan buah jambu, ya dimakan. Tapi kalau Newton menemukan hukum gravitasi dan hukum itu diabaikan 50 tahun. Baru tahun 1700-an itu ditemukan orbit. Dan dari Newton itu 270 tahun kemudian baru ditemukan satelit. Jadi kalau di total berapa itu? 320 tahun dari apa itu istilahnya jatuhnya apel di kepala Newton hingga sekarang satelit-satelit sudah mengorbit di bumi. 320 tahun. Oke, itu Bapak Ibu. Namun berbeda dengan AI. Ya memang basisnya adalah likelihood. Seperti kita mengestimasi, mengira-ngira. Kalau ada data seperti ini, data ini keluarnya dari mana? Begitu. Misal seperti ini Bapak Ibu. Jadi misal saya ke Pontianak, nyari hotel yang syar'i, misal seperti itu. Saya belum pernah ke Pontianak, nyari hotel yang syar'i. Kemudian saya nongkrong aja di depan hotel-hotel itu, kemudian saya mengamati, mana ya yang hotel syar'i nggak tahu. Hotel A ada laki-laki keluar satu, oh itu laki-laki. Hotel B ada yang keluar laki-laki satu orang, oh itu juga laki-laki. Hotel A kok ada yang keluar perempuan. Nah, maka data itu sudah bisa dari data-data yang didapatkan itu sudah dapat kita simpulkan bahwa oh ya yang A mungkin bukan hotel syar'i, tapi yang B adalah hotel yang syar'i karena laki-laki saja yang keluar. Nah, pola kerja AI itu seperti itu. Internet ditemukan tahun 1960-an. Di abad 20 internet, sekarang kita di abad 21. Artinya perkembangan AI itu tidak lebih dari 50 tahun sejak ditemukannya internet. Sejak 1960 tahun sejak tahun 1960
1960 itu internet ada, kemudian data dari seluruh penjuru dunia ini mulai terkumpul itu. Mulai terkumpul. Kemudian muncul Google, ya, Mbah Google, sampai disebut Mbah Google. Nah, makna Mbah ini seperti Godfather tadi. Jadi Mbah Google seperti sangking apa-apa tahu. Tapi ternyata Google hanya menyediakan data saja. Kita masih tetap menganalisis, kemudian mengolahnya. Lalu muncul AI, bahwa data itu sudah terhimpun di server Mahadata. Google itu per detik itu berapa blok itu, berapa informasi yang masuk, juta. Per detik itu berapa juta informasi yang muncul di Google seluruh dunia. Dan itu dihimpun oleh, ya ini servernya Big Data, ini nggak tahu siapa di baliknya. Jangan-jangan eliminasi ya. Itu kan ada di situ semua. Kemudian dimainkanlah likelihood itu. Basisnya matematika. Memang matematika ini membantu umat manusia untuk memahami dunia. Matematika. Basisnya di situ. Nah, nggak sampai 50 tahun jadi seperti ini. Google tahun berapa? Google tahun 2000-an toh? Tahun 2022 OpenAI meluncurkan ChatGPT. Waktu pertama meluncur nyoba, herannya minta ampun. Saya juga heran, kagum. Saya tanya kok dia bisa mengenerate ya itu ya bahasa itu. Bikin itu dia. Iya, bikin sendiri. Wah, luar biasa. Dan kekhawatiran memang muncul, loh gimana nanti siswanya belajar? Sementara manusia, guru manusia, karena aktivitas yang beragam, itu dimungkinkan terjadi lupa. Ya enggak? Lupa, saya belajar matematika kelas 5 SD juga sudah lupa. Jangankan SD, ya kemarin aja yang waktu sarjana, ya juga lupa materi ini apa, ya kan? Karena apa? Memori kita dipenuhi oleh informasi-informasi baru, sehingga yang informasi yang lama, yang di ya long term memory, itu dia mulai tergantikan. Tapi sebenarnya itu nggak hilang. Nah, percakapannya kemudian adalah, apakah AI ini akan menggantikan manusia? Gitu. Tadi udah dijawab, tidak. Jadi kita tidak memposisikan berhadapan-hadapan, tapi berdampingan. Pertanyaannya nanti adalah, bagaimana guru mengajar dan bagaimana guru plus AI mengajar. Jadi AI menjadi disebut sebagai asisten virtual gitu ya. Ya, menjadi pembantu kita. Waktulah yang tidak bisa kita atur kembali ya, insya Allah pada momen dan kesempatan yang lain. Saya cukup menarik apa yang disampaikan, karena memang juga dulu belum mengenal yang namanya AI ini, pernah juga kuliah di jurusan analis komputer. Jadi persoalannya saya ingin mungkin mendengarkan saran kali ya, dan tanggapan secara langsung dari Pak Dr. Saiful yang juga mempunyai sebuah lembaga atau yayasan terkait dengan khususnya di pondok pesantren. Pondok pesantren ini kan kalau apa tadi banyak hal yang menjadi pertimbangan. Kita tidak memberikan fasilitas ke anak terkait dengan apa IT ini gitu ya. Sehingga nanti ketika kuliah mereka sangat awam terkait hal ini, terkadang seperti itu. Karena pesantren sangat terbatas sekali. Sehingga kita sebagai anak santri itu kadang dimanjain ketika menemukan hal seperti ini. Maka butuh literasi memang bagi pengguna ini yang cukup. Kalau tidak punya literasi yang baik, ya yang akhirnya tadi ya sekedar kopas saja, copy paste aja kemudian disuguhkan. Nah, kira-kira solusi untuk dunia pesantren itu seperti apa ya, terutama di Kalimantan Barat. Matul Anwar aja yang berada di tengah kota, ini masih sangat berat untuk memfasilitasi secara menyeluruh terkait dengan teknologi ini, apalagi yang daerah pedalaman. Nah, ini tantangan saya kira yang nanti jangan sampai dimanjain betul dengan adanya aplikasi yang luar biasa ini. Kalau kita mungkin para guru, saya kira guru mata Anwar juga belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas ini. Tapi kita juga tidak bisa berdiam diri terkait dengan perkembangan ini. Harus bisa mengendalikan dan memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Apalagi lagi SKI tadi. Saya kira bagaimana metode pembelajaran itu bisa lebih menarik. Saya juga pernah ngajar fikih juga Pak ya. Artinya tidak monoton hanya ceramah terus, tapi bagaimana upaya kita membuat materi ajar itu yang menarik untuk peserta didik kita. Kalau hanya ceramah akhirnya dari jam pagi sampai malam di pesantren jenuh juga anaknya. Kemudian yang ditatap lingkungan pesantren juga terbatas. Ini mungkin problem juga yang harus dipikirkan. Mohon saran mungkin dari Pak Dr. Saiful
yang sama-sama mempunyai lembaga pendidikan, bagaimana kita mensikapi terkait dengan anak-anak kita di masa-masa yang akan datang terkait dengan aplikasi yang cukup luar biasa di saat ini. Mungkin demikian secara singkat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan tapi begini, saya ingat itu ada di dalam bukunya Sumantri. Ini saya awali dari ilmu. Jadi karena ini ada kaitannya tentang ilmu. Kalau begini, batas ilmu itu apa? Karena ilmu itu digunakan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, maka batas ilmu itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi setelah mati kita nggak tahu, itu soal lain. Oleh karena itu, batasan AI ini berarti apa? Batasan AI itu adalah rasa ingin tahu. Karena ini bagian dari ilmu. Begini, siswa itu menggunakan AI itu dalam rangka untuk mengumpulkan pengetahuan dan mempelajari beberapa ilmu. Sehingga batasannya apa? Batasannya rasa ingin tahu kita. Saya cerita lagi soal sejarah. Saya sebenarnya psikologi sih, tapi juga ya seneng aja sejarah. Jadi dulu suku Maya yang ada di benua Amerika itu ya, Aztec Maya, itu petanya hanya bulatan saja, berbentuk bundaran saja petanya itu. Di luar bundaran itu hitam semua. Di luar bundaran petanya itu hitam semua. Dan peta itu hanya menggambarkan luas kerajaan suku Maya. Di luar itu hitam semua. Sementara itu, kalau kita ingat bagaimana Columbus, ya, kemudian James Cook itu menjelajahi benua Amerika, menjelajahi Australia, ketemu Australia. Peta itu kemudian yang hitam, itu kemudian ada gambarnya. Yang hitam itu kemudian meluas, ada gambarnya, ada gambarnya, ada gambarnya. Nah, inilah analogi batasan kita menggunakan AI. Dibatasi oleh rasa ingin tahu kita. Misal kalau untuk anak-anak ya mungkin kehidupan anak-anak saja. Ya, kehidupan anak-anak saja. Enggak sampai kemudian memikirkan yang apa itu istilahnya, mikir negara, misalnya seperti itu. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika remaja, sistem hormon itu sudah mulai, mohon maaf nih, hormon seksual itu sudah mulai ada dan itu perlu ya saluran ya, rasa ingin tahu ke lawan jenis mulai ada. Nah, itu bagian dari perkembangan. Nah, itu yang perlu didampingi sehingga konten-kontennya itu mengarah yang positif gitu ya. Ya seksual yang positif gitu loh. Bukan seksual yang mengarah ke porno, misal seperti itu. Ya, begitu. Jadi batasannya adalah rasa ingin tahu itu sendiri.